Kapanewon Dlingo, Kapanewon terluas di Kabupaten Bantul dengan topografi perbukitan dengan potensi 746 hektar sawah dan merupakan potensi besar untuk pertanian, khususnya komoditas padi. Berdasarkan data produktivitas padi di Kabupaten Bantul selama 3 tahun terakhir, luas panen padi di Kapanewon Dlingo mencapai 3.747 hektar dengan luas sawah potensial sebesar 746 hektar. Indeks pertanaman padi di Dlingo masih rendah, yaitu 1,6. Petani Dlingo mampu menanam padi secara optimal pada musim tanam pertama, namun hanya sekitar 60% lahan yang bisa ditanami pada musim tanam kedua. Karena itu, pada musim tanam pertama menjadi momen krusial untuk menghasilkan padi cukup untuk setahun. Sayangnya, produktivitas padi di Dlingo masih tergolong rendah, rata-rata hanya 47 hingga 57 kuintal per hektar, dibandingkan rata-rata Kabupaten Bantul yang sudah mencapai 62 hingga 64 kuintal per hektar, selisih yang cukup jauh. Apa penyebabnya? Pertama, Dlingo merupakan daerah endemis beberapa OPT seperti penyakit blas dan hama wereng. Jika tidak dikendalikan, serangan ini bisa menyebabkan gagal panen. Kedua, masih banyak petani yang melakukan pemupukan berlebihan tidak sesuai dengan rekomendasi. Akibatnya, petani menjadi boros pupuk dan tanaman menjadi rentan terhadap penyakit serta produktivitas pun tidak mengalami peningkatan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul terus berupaya meningkatkan produktivitas padi di Kapanewon Dlingo. Upaya ini dilakukan dengan mengoptimalkan potensi lokal melalui inovasi Lestari Dlingo. Untuk memastikan kegiatan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, penjaringan ide dilakukan secara partisipatif, berbasis lokal, dan berkelanjutan. Berikut ini adalah tahapan penjaringan ide yang telah dilakukan. Pertama, identifikasi permasalahan dan potensi dilakukan melalui observasi langsung di lapangan. Kedua, diskusi kelompok dilakukan melalui pertemuan rutin bersama kelompok tani dan gabungan kelompok tani. Dari proses ini, muncul berbagai ide dan solusi berbasis lokal seperti produksi pestisida nabati, pembentukan bank pupuk kelompok, dan pelatihan pertanian ramah lingkungan. Ketiga, dilakukan koordinasi dan kolaborasi dengan pihak luar. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sudut pandang ahli dan dukungan teknis dengan melibatkan dosen dan mahasiswa perguruan tinggi. Berdasarkan penjaringan ide, disepakati bahwa keberhasilan budidaya tanaman padi harus terintegrasi dari mulai persiapan lahan hingga panen. Prinsip pertanian berkelanjutan melalui budidaya padi ramah lingkungan berbasis potensi lokal dan kemandirian petani harus diwujudkan. Inovasi harus efektif, efisien, dan mudah dilaksanakan. Inovasi Lestari Dlingo, lestarikan ekosistem dan terapkan tani ramah lingkungan inovatif di Dlingo menjadi solusinya. 3 komponen inovasi ini dapat diterapkan secara mandiri oleh petani. Pertama, teknologi hayati lokal 4-in-1 mencakup pupuk organik padat terfermentasi, POC, ZPT, dan pestisida nabati. Kedua, sensor tanah dan monitoring pemupukan presisi untuk efisiensi dan ketepatan pemberian nutrisi. Ketiga, Biolab Mini di tingkat kelompok tani sebagai inkubator inovasi dan pusat pembelajaran bersama. Tahapan pelaksanaan inovasi dilakukan dalam 3 langkah utama. Pertama, pelatihan pembuatan teknologi hayati lokal 4-in-1 bagi petani. Kedua, pendampingan budidaya padi dengan penerapan sensor tanah dan monitoring pemupukan presisi untuk memastikan efisiensi dan ketepatan pemupukan.
ketiga, setelah hasil panen dan kualitas gabah meningkat, kelompok tani membangun biolab mini untuk memproduksi teknologi hayati 4-in-1 secara mandiri. Inovasi Lestari Dlingo memberikan manfaat nyata bagi berbagai pihak. Bagi penyuluh, inovasi ini memperkuat peran mereka sebagai penggerak perubahan, sebagai inovator sekaligus fasilitator teknologi ramah lingkungan di tingkat lokal. Bagi petani dan kelompok tani, hasil pertanian meningkat, mutu gabah lebih baik, dan biaya produksi bisa ditekan. Hal ini membuat petani semakin mandiri dalam mengelola usaha taninya. Sementara bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, inovasi ini membantu menjaga kualitas lingkungan hidup sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pertanian yang berkelanjutan. Penerapan inovasi daerah Lestari Dlingo telah memberikan berbagai dampak positif di lapangan. Pertama, inovasi ini mendorong terciptanya sistem pertanian yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Penggunaan bahan hayati multifungsi seperti kompos terfermentasi, POC, ZPT, dan pestisida nabati berhasil mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk dan pestisida kimia. Ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit pun meningkat seiring dengan kesiapan petani dalam menghadapi dampak perubahan iklim. Kelompok tani juga berkembang menjadi pusat pembelajaran dan produksi pupuk hayati, bahkan membentuk jejaring melalui pemasaran produk hayati yang dapat dikembangkan bersama Koperasi Merah Putih. Inovasi ini turut mendorong swasembada pangan sebagai bagian dari program Astacita Presiden Prabowo, sekaligus mendukung program prioritas Bupati Bantul di bidang pertanian, seperti pemanfaatan pekarangan, produksi mandiri benih, dan pengolahan pupuk organik. Saya Sagio dari kelompok tani Kismo Mudo, Padukuan Rejosari, Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul. Pendampingan inovasi Lestari Dlingo dari BPP Kapanewon Dlingo dengan berbagai budidaya inovasi organik dapat meningkatkan hasil dari 5,3 ton per hektar menjadi 7 ton per hektar dengan hasil gabah bernas dan mantap. Kami mendukung dengan menambah perluasan tanam dan adanya biolab mini untuk memenuhi kebutuhan para petani. Nama saya Joko Waluyo, selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul. Kami mendukung inovasi Lestari Dlingo sebagai solusi cerdas meningkatkan produksi di Dlingo dengan pendekatan ramah lingkungan. Selama ini produktivitas di Dlingo termasuk rendah di Kabupaten Bantul. Dengan adanya inovasi ini, harapan kami produktivitas meningkat dan akhirnya swasembada di Kapanewon Dlingo dapat tercapai sehingga petani sejahtera. Inovasi ini mendukung program pemerintah dalam mewujudkan program swasembada pangan, program Pak Presiden Prabowo, produk organik menjadi produk unggulan, dan untuk mensukseskan program Koperasi Merah Putih dan mendukung program unggulan Bupati Bantul, pemanfaatan pekarangan, pengolahan pupuk organik, dan desa mandiri benih.